Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Nisa yang sedang berebut tempat parkir dengan seorang pria bernama Aris. Namun setibanya di dalam kelas, Nisa sangat terkejut setelah mengetahui kalau Aris ternyata merupakan dosen baru di kampusnya. Setelah selesai jam kuliah, Nisa memberanikan diri menghampiri Aris dan meminta maaf atas kejadian di tempat parkir. Sedangkan Aris, ia merupakan seorang dosen pengganti mata kuliah sosiologi dan sekaligus peraih beasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka perlahan semakin dekat dan Aris selalu memberi perhatian lebih kepada Nisa. Melihat ketulusan Aris, Nisa mulai menyukainya dan hubungan mereka akhirnya berubah menjadi pasangan kekasih. Setelah Nisa lulus kuliah, Aris memberanikan diri untuk menemui ibunya Nisa dan berniat ingin melamarnya. Sedangkan Nisa, ia mempunyai seorang adik bernama Rani yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dan keduanya juga merupakan anak yatim. Singkat cerita, pernikahan Nisa dan Aris berlangsung sederhana dan mereka kini resmi menjadi pasangan suami istri. 7 tahun kemudian, kini mereka tinggal di kota Semarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Raya yang kini bersekolah di Taman Kanak-Kanak. Di suatu malam, Nisa menerima telepon dari ibunya yang cemas karena Rani akan kuliah di Semarang dan harus tinggal sendirian di kos. Oleh karena itu, ia meminta kepada Nisa agar Rani bisa tinggal di rumahnya, mengingat kampus Rani sama dengan tempat Aris mengajar. Meski sempat ragu, Nisa akhirnya menyetujui permintaan ibunya dan langsung meminta izin kepada suaminya. Mendengar permintaan itu, Aris akhirnya memperbolehkan Rani tinggal bersama mereka, asalkan hal itu yang terbaik bagi Nisa. Setelah itu, mereka langsung menjemput Rani dan ibunya juga berpesan agar Rani menjaga sikap selama tinggal bersama kakaknya. Karena Rani kuliah di kampus yang sama dengan Aris, Nisa meminta agar Rani selalu berangkat bersama suaminya. Sebelum berangkat, Nisa memberi sebuah gelang tasbih untuk Rani dengan harapan supaya Rani selalu berzikir dan terjaga dalam lindungan Tuhan. Selain mengurus rumah tangga, Nisa juga sibuk mengembangkan usaha kue bersama sahabatnya bernama Manda yang merupakan impiannya sejak lama. Di suatu malam, Aris tidak sengaja melihat Rani keluar dari kamar dengan pakaian terbuka yang membuatnya sangat terkejut. Akibat kejadian itu, Aris langsung menceritakan kelakuan Rani dan Nisa langsung menegur adiknya untuk selalu memakai pakaian sopan selama tinggal di rumahnya. Di kampus, Aris ternyata juga menjadi dosen di kelas Rani dan sudah cukup populer sebagai dosen idola mahasiswi. Di saat sedang beristirahat di kantin, Rani sempat digoda oleh seorang pria bernama Yan yang merupakan keponakan rektor kampus. Merasa tidak terima, Rani langsung mengancam akan memviralkan kelakuan Yan dan kejadian itu juga tidak sengaja dilihat oleh Aris dari kejauhan. Di saat mereka makan malam bersama, Aris sempat menyinggung kejadian di kantin dan meminta Rani agar melapor kepadanya jika hal seperti itu terulang. Mendengar perkataan itu, Rani sangat merasa kagum dan mulai curi-curi pandang kepada kakak iparnya tersebut. Keesokan harinya, Rani tanpa sengaja merusak keran shower saat sedang mandi yang membuat airnya menjadi mampet. Karena rumah sedang sepi, Rani diam-diam menyelinap ke kamar keponakannya untuk melanjutkan mandinya. Namun pada saat yang bersamaan, Aris pulang lebih awal sambil menggendong anaknya yang tertidur pulas. Setelah menidurkan anaknya, Rani tiba-tiba keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk yang membuat Aris terkejut dan begitu juga sebaliknya. Di saat Rani sedang berada di perpustakaan kampus, ia secara tiba-tiba ditarik oleh Yan dan kawan-kawannya ke sebuah ruangan kosong karena dendam atas kejadian di kantin. Namun beruntungnya, teriakan Rani didengar oleh Aris dan langsung menghajar mereka satu persatu untuk menyelamatkan Rani. Rani yang sangat syok dengan kejadian itu langsung lari ketakutan dan Aris terus berusaha untuk menenangkan Rani sambil memeluknya. Namun karena terbawa suasana, Rani secara tidak sengaja mencium Aris yang membuat keduanya salah tingkah.
Setibanya di rumah, Nisa sangat terkejut melihat mereka pulang dalam keadaan basah dan Aris langsung menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Rani. Keesokan harinya, Yan dan kawan-kawannya akhirnya ditangkap polisi dan dikeluarkan dari kampus akibat kejadian semalam. Sepulangnya mengajar, Aris terlihat sedang memperbaiki keran shower di kamar mandi Rani yang rusak kemarin. Namun di saat Aris mau mencobanya, kerannya secara tiba-tiba malah terlepas dan Rani langsung berusaha membantunya sampai membuat mereka berdua basah. Karena lantai sedang licin, Rani malah kepleset dan beruntungnya Aris dengan sigap langsung merangkulnya. Karena sudah terbawa suasana dan ditambah dengan kejadian semalam, mereka tanpa banyak basa-basi langsung menanam singkong tanpa sepengetahuan Nisa. Setelah kejadian itu, mereka kini semakin berani bertemu dan bahkan secara diam-diam pergi ke sebuah hotel untuk menanam singkong. Setibanya di rumah, Nisa memberitahu Aris kalau tantenya Manda bernama Esti tertarik ingin menjadi investor di bisnis rotinya. Oleh karena itu, mereka berencana ingin membuka cabang baru di Jogja dan terpaksa harus bolak-balik Jogja-Semarang selama sebulan penuh, terlebih saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Selama Nisa di Jogja, Aris dan Rani semakin bebas menanam singkong di rumah tanpa takut ketahuan Nisa. Untuk menyembunyikan hubungan mereka, Rani mengganti kontaknya di HP Aris menjadi Junaidi yang merupakan salah satu dosen di kampusnya. Namun di saat mereka sedang bermesraan, Nisa secara tiba-tiba pulang dari Jogja dan beruntungnya Rani berhasil keluar dari kamar Nisa tanpa ketahuan. Di hari Lebaran, mereka semua pulang ke Salatiga untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya di kampung. Di sana, ibunya tidak sengaja melihat Rani yang selalu memperhatikan Aris dengan tatapan yang berbeda. Sebelum pulang ke Semarang, ibunya kembali memperingatkan Rani untuk selalu menjaga sikapnya di rumah kakaknya. Seiring berjalannya waktu, Aris mulai membohongi Nisa dan beralasan ingin mengikuti seminar bersama Pak Junaidi, padahal sebenarnya ia pergi menemui Rani di hotel. Namun tanpa disangka, Pak Junaidi justru datang ke toko kue Nisa untuk membeli kue pesanan istrinya. Di sana, Nisa sangat merasa heran apalagi setelah Pak Junaidi mengatakan kalau ia sama sekali tidak ada jadwal seminar. Di saat menjemput anaknya sekolah, Rani secara tiba-tiba menelpon Aris dan HP-nya kebetulan sedang dipakai oleh Raya untuk bermain game. Karena mendapat telepon dari Pak Junaidi, Raya langsung mengangkatnya dan sangat terkejut setelah mendengar suara wanita. Karena kejadian itu, Raya langsung menceritakan kepada ibunya tentang suara wanita dari panggilan Pak Junaidi. Mendengar perkataan itu, Nisa mulai menaruh curiga dengan sikap suaminya akhir-akhir ini dan menceritakan permasalahan keluarganya ke Manda. Setelah mendapat saran dari Manda, Nisa secara diam-diam memeriksa mobil dan juga HP suaminya untuk mencari bukti. Tidak hanya itu, Nisa juga secara diam-diam pergi ke kampus dan beralasan ingin mengajak Aris makan siang. Aris yang saat itu sudah janjian dengan Rani dengan terpaksa membatalkan pertemuan dan langsung menemani Nisa agar tidak curiga. Karena Nisa semakin curiga, Aris akhirnya meminta Rani agar mereka tidak berkomunikasi dulu untuk sementara waktu. Di suatu hari, Nisa yang baru pulang dari Jogja menelpon Aris untuk menjemput anaknya di sekolah. Namun karena tidak diangkat, Nisa langsung menelpon Rani dan menyampaikan pesan untuk mengangkat teleponnya jika bertemu Aris di kampus. Tanpa sepengetahuan Nisa, Rani dan Aris ternyata sedang berada di hotel dan baru saja selesai menanam singkong. Di sana, Nisa langsung meminta Aris untuk menjemput anaknya di sekolah dan mengatakan kalau ia tidak bisa menjemputnya karena jalanan di tol sedang macet. Namun tanpa sadar, Aris lupa mematikan teleponnya dan Nisa tidak sengaja mendengar percakapan mesra mereka di hotel. Mendengar pembicaraan itu, Nisa sangat terkejut dan tidak kuasa menahan kesedihannya setelah mengetahui kalau selama ini Aris telah berselingkuh dengan adik kandungnya. Setibanya di rumah, Nisa langsung menginterogasi Aris dan memutar rekaman percakapan mereka di hotel.
Di sana, Nisa langsung meluapkan kemarahannya dan tidak habis pikir kenapa harus Rani yang menjadi selingkuhannya dari sekian banyaknya wanita. Dalam kemarahannya, Nisa juga tidak sengaja menemukan gelang tasbih milik Rani tepat di bawah tempat tidurnya yang menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka selama ini. Setelah pertengkaran itu, Nisa langsung memutuskan pulang ke rumah ibunya dan malah bertemu dengan Rani. Di sana, Nisa langsung meluapkan kemarahannya dan tidak menyangka kalau Rani tega berselingkuh dengan suaminya. Namun pertengkaran itu didengar oleh sang ibu yang langsung menangis dan meminta maaf kepada Nisa karena dulu ia sendiri yang meminta Rani untuk tinggal di rumah mereka. Alih-alih mengakui kesalahannya, Rani justru membela diri dan menuduh ibunya tidak pernah percaya kepadanya dan malah lebih percaya kepada Nisa. Melihat kedua anaknya bertengkar, ibu mereka tidak kuasa menahan beban hidupnya dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau ibunya mengalami pendarahan otak dan akan kehilangan sebagian ingatannya. Setelah selesai operasi, ibu mereka kembali sadar dan meminta ingin tinggal bersama di rumah Nisa. Meskipun sakit hati dengan Aris, Nisa akhirnya terpaksa menuruti permintaan ibunya dan kembali tinggal serumah dengan Aris di Semarang. Di saat sedang merawat ibunya, Nisa tidak sengaja mendengar Rani yang sedang muntah-muntah di kamar mandi dan menyadari kalau adiknya sedang hamil. Mengetahui kejadian itu, Nisa kembali meluapkan kemarahannya dan merasa kalau Aris telah menghancurkan keluarganya, tapi juga menghancurkan masa depan adiknya. Karena merasa bersalah, Aris dan Rani langsung meminta maaf karena telah menyakiti Nisa. Namun Nisa, ia sama sekali tidak akan memaafkan mereka dan tidak lagi menganggap Rani sebagai adiknya. Namun kejadian itu tidak sengaja didengar oleh ibunya dan memperingatkan mereka supaya tidak bertengkar karena mereka bersaudara. Setelah mengucap kata itu, ibunya langsung menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan kedua anaknya. Setelah selesai pemakaman ibunya, Nisa memutuskan untuk bercerai dengan Aris dan Raya, tidak kuasa menahan kesedihannya setelah mengetahui orang tuanya berpisah. Setelah kejadian itu terbongkar, pihak kampus akhirnya mengambil langkah serius dengan memecat Aris sebagai dosen. Sedangkan Rani, ia terpaksa memutuskan hidup seorang diri dan tetap menjaga kehamilannya. Sedangkan di tempat lain, Nisa kembali menjalani kehidupannya dan kini bisnisnya semakin berkembang.